Shalom, kembali lagi bersama saya Tasya di channel Jessica. Judul renungan kita saat ini, siapa yang diubah? Pembacaan kita terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 dan pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Markus 6 ayat yang ke-11 menjadi ayat nats kita pada saat ini. "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Mengubah orang lain adalah keinginan terbesar setiap orang. Apalagi jika Anda punya tujuan besar atau ingin melakukan sesuatu yang penting. Untuk mencapainya, Anda harus mengubah orang lain. Keinginan terbesar pemimpin perusahaan adalah membuat karyawannya berubah, sehingga bekerja dengan visi, tujuan, dan semangat yang sama dengan dirinya. Akan tetapi, mengubah orang lain itu bagaimanapun adalah hal yang tidak mudah. Sebagai atasan, kita memang bisa membuat karyawan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah kita. Namun, itu bukan berarti kita bisa membuat mereka punya pemikiran yang sama dengan kita tentang tujuan hal itu harus dilakukan. Anda bisa membuat karyawan lembur, tapi tidak bisa membuat mereka selalu bisa memakai jam kerjanya hanya untuk melakukan apa yang penting menurut Anda. Bahkan semakin kita menekan mereka untuk melakukan persis yang kita mau, reaksi mereka bisa jadi justru akan makin berkebalikan. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah tahu siapa yang harus diubah dan mana yang tak perlu. Ada dua jenis orang yang tidak perlu kita ubah. Pertama, mereka sangat mudah diubah. Mengapa? Karena meski kita bisa mengubah mereka, begitu ada hal lain yang dirasa lebih menarik, mereka akan kembali berubah. Kedua, mereka yang memang tidak mau berubah. Mereka menolak segala perubahan. Bersikukuh caranya adalah yang terbaik dan final. Berusaha mengubah mereka kadang hanya akan membuang waktu dan energi kita. Yesus memberi prinsip yang sama. Ia menolak mereka yang berkata ingin mengikuti Dia, tapi di saat bersamaan masih mendua hati ke hal-hal lain. Ia juga mengajarkan para murid
untuk mengebaskan debu kepada mereka yang menolak Injil. Orang Farisi dan ahli Taurat juga termasuk di kelompok ini, karena mereka tetap saja menutup hatinya meski sudah melihat berbagai tanda dari Yesus. Lalu siapa yang bisa diajak berubah? Mereka yang mau, tapi belum tahu caranya. Dan mereka yang mau berjuang untuk tujuan dan visi yang sama dengan Anda. Bukan sekedar ingin mencari keuntungan jangka pendek saja. Jangan mencari di tempat yang salah. Teman-teman, kita harus ingat ini. Jangan kita mengubah orang yang mudah berubah, dan jangan kita mengubah orang yang tidak mau berubah. Amin.